itu orang kalau nggak bodoh pasti gila gitu loh. Jadi udah tahu itu salah gitu ya, kita lakukan, dan itu biasanya kita lakukan, dan ini juga berlaku sama saya tentunya, bukan dari Bapak dan Ibu saja. Kadang-kadang kita harus merubah. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Saya sudah melihat ada yang dari Jakarta, ada yang dari Batam, Surabaya. Terima kasih semua. Kita ketemu lagi. Yuk, ada tema yang dari beberapa orang DM ke saya, ada juga yang inbox, ada juga yang WA, masuk di Telegram juga, masuk di Facebook. Mereka mengatakan, kenapa sih trading forex bisa ngabisin miliaran? Sebenarnya nggak trading forex saja ya, yang di kemarin terjadi ada orang terjun dari apartemennya di Ambasador Jakarta, itu karena kalah saham, sama juga. Gitu. Sebenarnya permasalahannya adalah menurut kita, ada beberapa faktor yang membuat orang banyak kalah miliaran di bisnis ini. Yuk kita lihat dulu, saya dapat quotes ini dari Pak Hari. Beliau ini sering kirim quotes ke saya gitu, yang membuat kadang-kadang saya mengatakan bahwa inilah menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, dengan cara yang mudah dimengerti. Beliau mengirimkan suatu gambar mancing di suatu kolam yang nggak ada ikannya, padahal ada daerah atau kolam di belakangnya yang banyak ikan. Ibaratnya seperti salah mancing. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa kadang-kadang kita melakukan hal yang sama untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tapi kita selalu memakai suatu metode yang sama dari hari ke hari. Jadi kalau kita menggunakan metode yang sama dari hari ke hari untuk mendapatkan hasil yang berbeda, itu orang kalau nggak bodoh pasti gila gitu loh. Jadi udah tahu itu salah gitu ya, kita lakukan, dan itu biasanya kita lakukan, dan ini juga berlaku sama saya tentunya, bukan dari Bapak dan Ibu saja. Kadang-kadang kita harus merubah. Dari berubah itu kita akan mendapatkan suatu hasil yang berbeda. Kenapa kita nggak mau berubah? Karena kita sudah nyaman tentunya. Yuk Bapak dan Ibu mulai berubah. Baik, kita akan lihat ada beberapa masalah sehingga kita bisa melihat bahwa kita kalah di forex itu cukup banyak dan jumlahnya ada miliaran. Dari sini kita bisa melihat ada 3 masalah besar yang harus kita selesaikan, di mana pada saat kita mengerti atau masuk ke bisnis forex, kadang-kadang 3 ini kita langgar, yaitu sistemnya, tempatnya, dan manusianya memang. Bagaimana dengan yang dimaksud dengan sistemnya? Baik Bapak dan Ibu, banyak dari kita nggak mengerti sebenarnya forex itu bagaimana sih sistemnya. Sistemnya adalah, kita harus tahu, yang pertama kita akan bahas sistem. Sistemnya dia menggunakan leverage atau daya ungkit. Ini yang menyebabkan banyak orang kalah di forex dengan jumlah yang miliaran. Sedangkan kalau di saham nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena ya kita sudah tahu bahwa dia tidak menggunakan leverage. Pertanyaannya adalah, apa sih leverage? Banyak sekali yang mengatakan leverage itu adalah daya ungkit, lalu kita beli sedikit dapatnya banyak, tapi sebenarnya masuk logika bagaimana sih? Gitu. Dan apakah leverage ini berpengaruh sama money management gitu? Apakah leverage ini yang ujung-ujungnya bisa menguntungkan atau merugikan sih sebenarnya? Banyak dari kita sebenarnya belum tahu apa itu leverage dengan cara yang sederhana. Kalau Bapak dan Ibu mau tahu, yang cara sederhana menjelaskan leverage adalah seperti ini. Bapak dan Ibu, kita sudah tahu bahwa Bapak punya uang 1 miliar, saya punya uang 1 miliar. Clear? Lalu kita akan membeli sebuah apartemen, harganya 1 miliar juga. Itu ya Pak, Bapak punya uang 1 miliar, saya punya uang 1 miliar, dan kita akan membeli 1 buah apartemen. Bapak beli 1 apartemen, saya juga beli 1 apartemen. Tapi tujuannya tidak untuk ditempati, untuk dijual kembali. Kalau ditempatin kelar, kita nggak usah ngobrol ya Pak.
Tapi karena ini akan dijual kembali, karena dari selisih itu kita akan dapat untung. Bedanya di mana? Bedanya pada saat saya punya uang 1 miliar, saya menggunakan DP 30%, yaitu 300 juta. Dan Bapak membelinya cash. DP inilah yang dinamakan leverage. Apa keuntungannya? Bapak modal 1 miliar, membeli 1 unit apartemen, ya bukan 1 tower loh, 1 unit. 1 unit apartemen, lalu setelah itu Bapak menjual apartemen itu 1,2 miliar. Bapak punya untung berapa? 200 juta. Lalu yang gampang lah, Anda punya uang 1 miliar, beli 1 miliar juga, lalu kita jual harganya 1,3 miliar. Artinya untungnya berapa? Bapak untung 30%. Modal 1 miliar, untung 300 juta. Saya mempunyai uang 1 miliar, tapi saya cuma kasih DP 300 juta. Lalu unit itu saya jual 1,3 miliar. Saya untung juga 300 juta. Tapi modal saya adalah 300 juta. Sehingga saya punya keuntungan 100%. Oke, that's leverage. Itu yang namanya leverage. Jadi dengan leverage kita bisa untung 100%. Sedangkan jika tidak menggunakan leverage, untungnya pasti lebih kecil. Pertanyaannya adalah, bagus dong. Dengan menggunakan leverage, kita punya uang yang sedikit, kita bisa mendapatkan untung 100%. Betul jawabannya. Dan itulah daya tarik di Forex, dan itulah yang menyebabkan banyak orang yang loss di bisnis ini. Kenapa? Karena nggak mengerti leverage. Di saham itu 1:1, makanya adem-adem aja. Kalau Forex 1:1, sama aja. Nggak akan beresiko. Dari mana resikonya? Harga emas nggak mungkin 0 kok. Harga dolar, mata uangnya juga nggak pernah 0 kok. Kalau 1:1, ini adalah paling aman. Saham tidak pernah menawarkan leverage. Dan orang bilang aman. Ya memang sih, saham nggak mungkin jadi 0. Tapi kan kalau turun jadi 50 perak, ya susah juga hidupnya kan. Kalau 1:1 adalah beli 1 dapat 1. Kalau 1:100 adalah beli 1 dapat 100. Kalau 1:500 artinya apa ya Pak Budiman Syah mengatakan beli 1 dapat 500. Baik. Kalau 1:1, beli 1 dapat 1, 1:100 adalah beli 1 dapat 100, 1:500. Itu Anda modalnya cuma nggak 1, 1/5. Oke. Dan Anda akan mendapatkan 100. Bagaimana kecilnya DP yang diberikan. Itu membuat Anda bagaimana? Itu membuat kita trading akan jauh lebih banyak, volume jauh lebih besar, dan risiko menjadi lebih besar. Itu yang ditawarkan oleh semua broker. Dan pernah kita menyadari ini? Nggak pernah. Kenapa? Ya karena itu jebakan Batman gitu loh. Kalau Anda trading di LP besar, gitu, di perbankan besar seperti Citibank misalnya, itu leverage-nya 1:40. Nggak nyampe 1:100. Dan banyak sekali broker yang menawarkan 1:500, 1:1000. Itu membuat kita akhirnya jadi greedy gitu. Kita belanja lebih banyak. Anda bisa bayangkan kenapa orang senang banget apabila masuk ke dalam suatu mall yang tulisannya semua diskon gitu. Mereka akan datang dan belanja lebih banyak. Walaupun nggak penting-penting banget apa yang kita belanja. Yang sampai rumah kita lihat, wow, jadi sampah semua. Dan mindset itu dipakai oleh broker-broker untuk mencuci otak kita bahwa Anda mau nggak mau, suka nggak suka, mau nggak mau, suka nggak suka, yuk pada saat kita melihat 1:500, itu artinya 1/5 untuk 100. 1000 lebih parah lagi, 1/10, bayangin. Bagaimana kita nggak menambah banyak volume di dalam setiap transaksi kita. Leverage tidak mengubah money management, tapi leverage tentunya bisa membuat kita jatuh jauh lebih dalam pada saat kita salah menganalisa. Kenapa? Karena volumenya terlalu besar dan uangnya kecil. Perbedaan judi dan forex itu ada di money management. Karena dasarnya dari perjudian itu adalah keberuntungan, sedangkan kalau dasarnya dari forex itu adalah money management. Mengetahui sistemnya itu jauh lebih penting. Itu sebabnya kalau memang forex ini ujungnya membuat Anda jadi seorang pejudi, lebih baik lupakan forex.
Jadi kalau sistemnya kita udah tahu bahwa sistem di trading forex itu adalah sistemnya dengan menggunakan leverage, maka perkuatlah money managementnya. Dan yang kedua tentunya ini adalah masalah brokernya atau tempatnya. Ini kadang-kadang kita milih suatu tempat juga yang aneh gitu. Kita masuk ke dalam suatu broker yang ujungnya itu dalamnya itu udah kayak mafia Hong Kong gitu. Yang kita digiring gitu ya, digiring untuk menyerahkan password lah, kita diajarin nggak bener lah, dan itu banyak sekali pengaduannya. Sampai akhir-akhir ini banyak orang yang mengeluh kepada saya bahwa miliaran mereka habis. Kenapa? Karena dikerjain sama oknum-oknum yang bekerja di broker. Jadi yang pertama tadi adalah tentunya adalah sistemnya. Kenapa bisa rugi miliaran? Kita nggak tahu sistemnya. Yang kedua, kita dicurangin sama brokernya gitu. Yang ketiga, emang kitanya sendiri. Kitanya sendiri nggak mau belajar. Kitanya sendiri hidupnya mudah kayak mau sultan gitu loh. Karena banyak kan lihat YouTube kali ya. Orang hidup pada enak-enak banget gitu loh. Beli mobil Tesla harganya, 2 miliar murah gitu. Kan stres orang kayak gitu loh. Oke, itu kan mereka. Kehidupan kayak gitu cuma hayalan-hayalan aja buat sebagian orang. Kita sebagai orang yang normal yang cari uang dengan menggunakan keringat dan menggunakan otak kita, ada baiknya kita mulai belajar. Tapi yang ada adalah kita nggak pernah mau belajar, capek lah, apalah. Bapak dan Ibu, yuk kita lihat 5 tahun Anda kerja untuk perusahaan. Perusahaan itu pasti akan maju. 5 tahun Anda loyal sama perusahaan. Perusahaan itu pasti akan kuat. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Sulit. Pada saat Anda udah mau pensiun, saya mau tanya sama Anda. Perusahaan kasih apa sama Anda? Nggak ada kasih apa-apa. Ucapan terima kasih pada saat Anda sakit. Apa yang datang kepada Anda? Ya alhamdulillah sih yang datang bunga gitu loh. Dan pengganti Anda itu pasti sudah ada di belakang. Yang lebih muda, yang lebih murah, dan lebih cekatan daripada Anda. Dan Anda sudah tua dengan loyalitas yang oke. Itulah kantor Anda sekarang saat ini. Setelah Anda pensiun, uang pensiun berapa gitu. Kita mendapat uang pensiun yang banyak, kita nggak bisa kelola. Paling enak gimana? Titipin ke orang. Gitu. Nah orang ini adalah oknum brokernya. Oknum broker lah gitu ya. Oknum IB lah. Sama yang di luar IB luar juga sama, IB broker luar dalam negeri juga sama. Kenapa kita nggak mau belajar? Kita tuh nggak pernah mau belajar. Kita lebih percaya sama marketing, kita lebih percaya sama konsultan atau mentor yang ujungnya sebenarnya mereka nggak lebih pintar daripada kita. Mereka nggak lebih hebat daripada kita, dan mereka nggak lebih kaya daripada Anda. Mereka naik busway, Anda naik Mercy. Tapi Anda percayakan uangnya sama mereka, dan Anda percayakan login passwordnya kepada mereka. Habislah miliaran. Sudah gitu, mereka klop lagi sama brokernya. Jadi begitu kena uangnya habis, itu nggak dihabisin, tapi dilakukan locking gitu. Jadi biasanya kan kalau udah selesai, udah cut, habis ya, sisa uang berapa? 10-20% dari margin. Oke, clear gitu. Tapi yang nakal, itu pasti di-lock. Tujuannya buat apa? Dikasih kesempatan Anda untuk top up lagi. Di sinilah masalahnya. Dan mereka selalu mengatakan bahwa ini balance-nya masih ada. Anda udah untung 1 miliar. Cuman nggak bisa diambil karena kita kekurangan uang. Anda harus top up lagi 200 juta. Begitu lokan dibuka, bubar lagi. Terus di-lock lagi gitu. Konsultan, mentor, sama marketing yang bekerja di broker seperti itu jahatnya minta ampun. Gitu. Dan masih ada sampai saat ini. Mau luar, mau dalam negeri sama aja. Ada baiknya jangan pernah mau percaya. Jangan titipkan uang Anda jangan pernah titipin uang Anda sama siapapun kecuali diri Anda sendiri atau keluarga Anda. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Nggak pernah ada ceritanya. Ya, orang nggak keringetan, nggak berdarah-darah, lalu hidupnya bermewah-mewahan. Ya bisa, tapi dalam waktu tertentu. Tapi di kemudian hari pasti akan hancur karena mereka nggak bisa ngelola uang. Dan yang lebih parahnya lagi, akhirnya kalau sesi ini nggak berhasil ya, dari marketing konsultan atau mentor Anda nggak berhasil mengambil uang Anda, mereka akan menjual robot. Nah ini nih. Robot ini udah paling parah banget. Robot itu dibuat sama manusia. Manusianya itu belum lebih pintar daripada Anda, percaya nggak saya? Itu cuman technical yang dibuat otomatis. Itu bukan robot, sebenarnya program aja biasa. Gitu.
Yang ada sebenarnya ada di platformnya itu udah ada, Anda kotak-katik juga bisa. Sama seperti Anda kasih buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, gitu. Lakukan aja sendiri. Gitu. Begitu diserahkan sama robot, semuanya akan habis. Karena pada prinsipnya, kalau itu terjadi harusnya the Fed sudah beli itu robot sebelum kita beli. Atau Bank Sentral Asia akan membeli robot itu sebelum kita membelinya. Bapak dan Ibu, selamat sore. Kita minggu depan akan bertemu lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan selamat sore, selamat beraktivitas.